Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sari dengan NIM 2007570, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah saya buat, yaitu dengan judul usaha Dedasi atau Dendeng Daun Singkong. Yang pertama, kita masuk kepada analisis SWOT, yaitu ada kekuatan. Pengelolaan daun singkong mempunyai kekuatan di mana usaha ini tidak memiliki risiko yang besar dibandingkan keuntungan yang kita peroleh. Biaya input yang rendah juga menjadi salah satu kekuatan bagi usaha ini. Dan hasil produk yang dihasilkan berbeda produk makanan ringan serta pola manajemen yang tidak begitu rumit. Yang kedua, dari sisi kelemahan yaitu belum memiliki label yang terkokohkan, skala produksi yang masih belum dapat memenuhi permintaan pasar secara besar, belum memiliki outlet penjualan resmi. Sedangkan dari sisi peluang yaitu produk makanan dihasilkan dari daun singkong mempunyai peluang dapat menembus segmen pasar, serta mempunyai cita rasa tersendiri dan juga kaya akan zat-zat vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Peluang lain yaitu dendeng berbahan baku daun singkong ini masih sangat sedikit ditemukan di daerah Bukit Tinggi. Sedangkan dari sisi ancaman yaitu produk ini memiliki ancaman dilihat dari aspek pasar, yaitu ancaman terjadi ketika terjadi persaingan produk tiruan atau imitasi yang beredar di pasaran. Kedua, kita masuk kepada ringkasan eksekutif. Dedasi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Dedasi menjadi perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan diolahnya bagian dari pohon singkong, yaitu daun singkong menjadi dendeng. Dengan pemberian nama Dedasi, ini saya berharap agar saya dapat memberikan tambahan nutrisi bagi para konsumen. Produk saya yaitu dendeng daun singkong yang berbahan dasar daun singkong. Produk saya memiliki banyak varian rasa, ada original, pedas, dan manis. Saya berusaha memproduksi makanan yang berkualitas dan selalu mengedepankan kesehatan. Saya selalu mencoba mengembangkan produk yang saya buat melalui inovasi rasa dan bentuk. Saya memasarkan produk ini dengan berbagai macam cara, yaitu media online, mulut ke mulut, brosur, dan menciptakan tren. Dengan cara ini, saya berusaha untuk mendapatkan pelanggan dan keuntungan yang memuaskan. Kemudian masuk kepada alasan yang mendasari dipilihnya usaha ini. Saya memilih usaha ini karena beberapa alasan. Yang pertama, harganya terjangkau dan relatif murah. Yang kedua, rasanya enak, gurih, renyah. Selain itu, menyehatkan karena tidak terdapat campuran bahan kimia. Yang ketiga, cara pembuatannya ringan serta bahan bakunya mudah untuk didapat. Serta yang keempat yaitu sebagian masyarakat Indonesia yang mempunyai kebiasaan hidup tidak sehat bahkan minim mengkonsumsi sayur. Untuk itu, saya membuat inovasi baru atau alternatif lain untuk varian lain dari sayuran itu sendiri. Kemudian masuk kepada aspek pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Dendeng daun singkong sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, dari anak kecil hingga orang dewasa menyukai makanan yang satu ini. Selain karena rasanya yang enak, harganya pun terjangkau, dan tak kalah pentingnya yaitu nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran merupakan salah satu faktor penting dalam berkembang atau tidaknya suatu usaha. Kami ingin menjual produk usaha di tempat yang strategis dan dekat dengan keramaian. Tetapi dalam hal ini, saya lebih ingin memfokuskan menjual produk secara online dengan memanfaatkan aplikasi seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Sehingga saya tidak menjual produk saya di satu daerah tertentu saja, tetapi saya menjualnya secara online bisa menjangkau beberapa daerah lainnya. Yang ketiga, ada jumlah dan harga produk. Jumlah produk setiap bulannya adalah kurang lebih dari 100 bungkus dengan harga sekitar 10.000 per bungkusnya. Dengan teknik pemasaran yang berbagai macam, yaitu mengenali pelanggan, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, dan lain sebagainya. Yang kemudian masuk kepada aspek produksi. Proses produksi dimulai dengan cara bekerja sama dengan pemasok bahan baku yang akan dibutuhkan untuk membuat produksi kami. Selanjutnya, akan memulai proses produksi per hari dari pemilihan bahan sampai proses packing. Setelah itu, akan lanjut dengan proses pemasaran baik secara langsung maupun melalui media internet,
lainnya seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan selanjutnya masuk kepada aspek organisasi dan manajemen. Keterangan mengenai tugas dari organisasi dan manajemen ini adalah, yang pertama ada direktur, yaitu mampu mengatur atau memimpin dan mengawasi serta menjadi contoh bagi tenaga kerjanya. Yang kedua ada marketing, bertugas mengurus pemasaran dan memilih strategi pemasaran yang tepat untuk memperkenalkan produk dan proses pengembangan usahanya, serta hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran lainnya. Kemudian ada bagian produksi, yaitu melakukan kegiatan produksi, dan bagian keuangan, yaitu bertugas mencatat baik pendapatan maupun pengeluaran serta kegiatan ekonomi lainnya. Yang terakhir, masuk kepada penganggaran produksi. Total modal awal yaitu biaya alat ditambah biaya bahan. Biaya alat sendiri adalah sekitar Rp1.126.400 ditambah dengan biaya bahan Rp261.625, sehingga total modal awal yang dibutuhkan sekitar Rp1.388.000. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.